Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, sebelum memasuki poin-poin pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 dari kelas A. Nah, untuk yang pertama sendiri itu ada saya sendiri, Akbar Hidayat Syarif. Yang kedua ada saudari Rafila Nabila Muhlis. Yang ketiga ada Fadatillah Nur Mentari. Yang keempat ada Muhammad Rizky Dwi Satya. Yang kelima ada Siti Raudatul Jannah. Yang keenam ada Atira Iza Aulia. Yang ketujuh ada Ahmad Ainun Rida. Dan yang kedelapan ada Zahwa. Dan yang kesembilan ada saudari Dini. Nah, uh, berbicara terkait esensi dan urgensi, itu tidak terlepas kita akan membahas kenapa hal ini ada dan kenapa hal ini perlu. Nah, berbicara tentang harmoni, artinya kita akan berbicara terkait keselarasan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara itu sendiri. Nah, mungkin bisa di next slide. Jadi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak hanya memuat aturan dasar ihwal atau kewajiban dan hak negara, melainkan juga mengatur terkait kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Dengan demikian, terdapat harmoni atau keselarasan kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Oleh karena itu, apa-apa saja yang menjadi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara ini akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk yang pertama, eh, saya serahkan kepada saudari Rafila Nabila Muhlis untuk memaparkan. Ini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi kita mulai dari agama. Jadi berbicara tentang agama, bangsa Indonesia sendiri itu dikenal sebagai bangsa yang religius, di mana kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu telah ada sejak zaman dahulu kala, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke negara kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Nah, rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya sendiri, di mana Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, di mana ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29. Nah, selanjutnya, susunan dasar negara kita itu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan-urutan 5 sila Pancasila merupakan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan nilai-nilai Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal ini harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari kelima sila lainnya. Jadi mana sila selanjutnya itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari uraian tersebut, tampak bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan Yang Maha Esa atau jiwa keagamaan harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan yang bernegara dan tersusun dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Mungkin sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan saudari Rafila Nabila Muhlis. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Fardatillah Nur Mentari untuk memaparkan.
Ini saya persilahkan. Oke. Baik, selanjutnya ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dari perumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi. Konsep fungsi negara dalam hal ini pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, fungsi minimal melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua, fungsi madya menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Selanjutnya, fungsi aktivis menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Raudatul Jannah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Adapun materi selanjutnya itu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional ada dalam sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermuara Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan juga merupakan sistem ekonomi yang bertumpu kekuatan mayoritas rakyat. Next. Nah, dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Siti Raudatul Jannah. Jadi untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sahwa. Ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas tentang pertahanan dan keamanan. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam Undang-Undang NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dalam undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Peraturan dengan perundang-undangan mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Sahwa. Jadi itulah tadi kebutuhan atau pendekatan yang digunakan untuk memenuhi atau mengetahui mengapa sebenarnya harmoni kewajiban hak dan hak negara dan warga negara tersebut itu harus ada melalui pendekatan atau kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 5 yang membahas terkait esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Akbar Syarif selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.